Swastiastu, selamat sore Bu Made. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Om Swastiastu Bu Ari, selamat sore. Kabar saya baik Bu Ari. Ya, walaupun akhir-akhir ini merasa risau sih karena bertepatan dengan Hari Raya ini kita sekaligus harus mengikuti kegiatan PGP nih Bu. Tapi kita harus tetap semangat dalam mengikuti kegiatan. Nah ini sih Bu, saya ada sedikit problem nih Bu. Oh, ada yang bisa saya bantu mungkin Bu Made? Kalau Bu Ari nggak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu Ari ya? Tentu saja boleh Bu, dengan senang hati. Kebetulan juga saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong apa ya yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Ini sih Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Mungkin setelah saya cerita kepada Bu Ari, saya mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh gitu Bu ya, memang ada masalah apa Bu Made? Jadi begini Bu Ari, ada beberapa siswa saya yang apabila masuk di jam pelajaran saya itu tidak semangat untuk belajar, bahkan tugas saya pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapi mereka Bu. Baik, tadi Bu Made bilang ada beberapa siswa yang kurang semangat belajar, kemudian jarang mengerjakan tugas ya Bu ya. Nah jadi apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini Bu? Sudah sih Bu Ari, saya sudah memanggil siswa tersebut, terus menanyakan penyebab mereka tidak semangat mengikuti pelajaran dan jarang mengerjakan tugas saya. Karena alasan mereka sih karena tidak suka mengikuti pelajaran saya. Jadi alasannya karena mereka tidak suka mengikuti pelajaran Ibu. Apakah Ibu sudah menelusuri lebih dalam lagi kira-kira penyebab ketidaksukaan mereka terhadap pelajaran Ibu? Sudah sih Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada mereka, katanya sih tidak suka pelajaran matematika itu karena matematika itu sulit, kemudian banyak rumusnya dan susah untuk mengaplikasikan rumus-rumus yang memang sudah saya berikan. Jadi itu yang membuat mereka itu jadinya malas mengikuti pelajaran saya dan tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan Bu Ari. Itu sih menurut pengamatan saya selama ini. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Made harapkan pada anak-anak tersebut? Kalau saya sih tentu saja mengharapkan anak-anak saya tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Ya sama seperti siswa-siswa yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Made lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu? Iya sih, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Jadi sehingga anak saya itu tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Kemudian ada hal-hal yang saya lakukan, yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi misalkan memperbanyak ice breaking, kemudian memilih media pembelajaran yang menarik sehingga siswa saya itu berminat kembali untuk belajar bersama saya. Baiklah Bu, kira-kira adakah metode yang pernah berhasil Ibu terapkan di kelas? Ada sih Bu Ari, metode yang pernah saya lakukan itu metode snowball throwing Bu. Jadi metode ini saya terapkan agar siswa saya itu tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran saya Bu Ari. Jadi metode ini tuh kayak sejenis permainan dari bola kertas. Nah kemudian dilempar ke siswa. Nah siswa yang mendapat bola tersebut harus menjawab pertanyaan saya. Jadi secara tidak langsung kan mereka harus fokus dalam belajar. Nah selain fokus juga mereka semangat dan antusias mengikuti pelajaran saya. Oh, luar biasa itu Ibu. Jadi jika kita rating, itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan Ibu itu untuk menarik minat belajar siswa-siswa Ibu?
Kalau saya berikan rating sih menurut saya itu antara sekitar 8 sampai 9 sih Bu. 8 sampai 9 Bu ya. Sungguh luar biasa semangat Ibu Made. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Yang akan saya lakukan itu sih dimana saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga akan saya selingi dengan ice breaking yang sangat menarik dan metode pembelajaran seperti snowball throwing yang tadi saya ceritakan sama Bu Ari itu serta mencari info terkait pembelajaran yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baiklah Bu, rencana Ibu sudah luar biasa. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Bu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini sih ada beberapa pihak, ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya mengkomunikasikan kepada wali atau orang tua siswa Bu Ari. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Made butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama sih ya Bu Ari, tapi hal ini saya terapkan secepat mungkin. Nah karena hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu lama kan, istilahnya tidak ada hal yang instan ya Bu Ari ya. Betul Bu Made, tidak ada yang instan ya Bu, karena semua membutuhkan proses. Nah kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Akan saya terapkan secepatnya Bu Ari agar siswa saya itu mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran itu yang sesuai yang diinginkan siswa dan pendidik. Kemudian komitmen apa nih yang Ibu Made lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu Ari, jadi secara terus-menerus saya belajar mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi dalam rangka meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya itu selalu dirindukan oleh siswa saya. Baik Bu Made, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu harapkan? Kalau di sekolah sih dukungan sarana prasarana dan moral itu sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah saya maupun rekan sejawat. Jadi mungkin internal dari saya sih yang harus konsisten menerapkan segala rencana yang saya rancang atau susun. Baiklah Bu Made, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sejenak hari ini Bu? Perasaan saya hari ini tuh lega dan senang sekali Bu Ari. Jadi saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini. Syukurlah Bu kalau begitu. Apakah ada hal lain yang perlu Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup sih Bu Ari. Terima kasih banyak ya Bu Ari sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu Ari. Baik Bu Made, saya juga senang bisa mendengar cerita Ibu Made. Sama-sama Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi dan berkolaborasi ya Bu. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu Made. Untuk hari ini perbincangan kita cukupkan saja ya Bu Made ya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya Om Santi Santi Om. Sampai jumpa kembali Bu Ari.